Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir di SMP kita tercinta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya juga pengen ditemani ya salah seorang siswi dari SMP Muhammadiyah Tigawaru. Saya panggilkan langsung ya, Madana. Nanti. Oke. Jadi Pak Nur pengen ditemani ngobrol-ngobrol di sini supaya konten kita ini tambah jos, ya. Kalau yang bisa ngomong itu gurunya, itu sudah B aja. Ya pantas saya so ngomong guru nih. Tetapi kalau muridnya yang bisa ngomong, itu kayaknya luar biasa. Kemarin kita habis rekreasi, ya. Pas makan, gimana ya? Pas makan, itu kan satu ruangan sama sekolah yang lain. Sekolah yang lain tuh ndelok domblang-domblong ndelok kontennya SMP Mugaru. Iki arek-arek kedol lapo seperti itu. Kok iki kok ono kamera, kok ono sing ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang rekreasi kemarin, Mas ya. Iya, Pak. Kemarin itu kita rekreasi kemana aja? Jadi kemarin kalau saya sama teman-teman kelas 8 itu kita rekreasi ke Jogja, Pak. Nah, di Jogja itu kita mengunjungi beberapa tempat wisata, Pak. Iya, di mana aja? Disebutkan semua? Iya. Jadi yang pertama itu kita pagi-pagi datang itu ya, Pak, langsung kita ke rest area yang namanya Grafika. Nah, di situ kita ini dipersilakan untuk sarapan pagi dan ganti-ganti baju gitu, Pak. Terus lanjut kita ke tebing Breksi. Habis itu kita ke Merapi Adventure, kita melakukan Merapi Adventure. Setelah dari Merapi itu kita lanjut ke tempat oleh-oleh bakpia. Nah, biasanya beli di sini nih, Pak, bawain oleh-oleh buat keluarganya atau bahkan bawain oleh-oleh buat pacarnya, Pak. Iya. Iya. Terus habis dari tempat oleh-oleh itu, Pak, kita ke Pasar Beringharjo di Malioboro gitu. Habis dari Malioboro kita lanjut perjalanan terus ke rest area lagi buat makan malam. Rest areanya namanya Pawon Simbok. Itu destinasi terakhir, Pak. Oke. Coba ceritakan keseruan di Grafika, Resto Grafika. Iya, coba keseruannya gimana? Seru banget, Pak, tapi awalnya kan kita datangnya itu pagi-pagi jam 2 ya, Pak. Nah, awal masuk itu saya kayak ngerasain hawa yang gak enak gitu loh, Pak. Karena dari penampilan restonya tuh udah kayak apa ya, Pak, itu adat-adat Bali gitu loh, Pak. Iya. Iya, ada patung-patungnya gitu ya, Pak. Itu saya kan udah kayak aduh kok gini ya gitu, jadi agak ngeri gitu loh, Pak. Tapi lama-lama udah pagi, udah terang gitu, itu enak, Pak, restonya. Dingin gitu di sana, terus makanannya juga enak. Dan berawal dari apa namanya, Grafika Resto ini ya, Iya. kita bikin konten ya, Mas ya. Bikin konten, kamu lihat nggak ke kontennya ini diupload di TikToknya presenter Mugaru? Lihat nggak? Lihat dong, Pak, pastinya aku lihat, kan udah di share Pak Nur itu ke grup. Ya, yang lihat berapa? Yang melihat tuh terakhir kalau nggak salah 280.000 ya, Pak. Iya, yang terakhir ya, Pak Nur update jumlahnya ya, 333.900 orang, ya. Dan ini komentarnya bagus-bagus ini, Mas Dana ya, bagus-bagus. Ini Mas Dana, kamu melihat atau memantau nggak sih pertambahan viewers di TikTok itu? Iya, Pak, aku selalu lihat pertambahannya itu di statusnya Pak Nur, Pak. Tapi kalau misalkan langsung lihat di TikToknya gitu enggak. Jadi guys, setiap menit Pak Nur itu 2 hari ya, selama 2 hari itu memantau setiap 1 menit itu tambah berapa viewersnya. Ternyata setiap 1 menit itu 100 sampai 200 pertambahannya itu. Tadi malam Pak Nur sengaja tidak buka selama 5 menit, tambahnya berapa? 5.000 yang melihat itu. Dan itu bukan konten sampah, itu konten untuk belajar anak-anak presenter Mugaru dan menjelaskan bagaimana study tour ke Jogja kemarin itu. Perasaanmu gimana, Mas Dana? Setelah kamu viral itu gimana? Ya viral kecil-kecilan lah ya. Kita pengen dilihat 100 orang aja, Rek. Susahnya setengah mati. Pak Nur sudah pengalaman, dan sekarang Pak Nur juga sudah pengalaman juga memantau bagaimana sampai Madana ini dilihat oleh 2.400.000 orang. Kamu lihat ini ya, gimana perasaanmu, gimana sih Madana?
Perasaanku tuh awalnya kaget ya Pak, karena kayak kok bisa viral gitu loh, kenapa kok tiba-tiba viral gitu kan. Soalnya awal tuh videonya presenter Mugaru kan nggak pernah ini ya Pak, nggak pernah se-booming itu gitu loh. Terus lama-lama ya aku seneng lah Pak. Seneng karena dilihat oleh 2.400.000. Ini Pak Nur perkirakan ini nanti sampai 8 juta. 8 juta mentok nggak ono sing delok maneh. 8 juta. Dan ini lebih sebenarnya lebih menyedihkan Madana. Lebih menyedihkan dibandingkan dengan kontennya temannya Pak Nur. Dilihat 191 juta. Kontennya itu konten sampah. Gak ono manfaat yang diambil itu apa lu? Bingung Pak lagi. Oh, apa sih diambil manfaatnya ini? Kalau kita ini kan lebih bangga dengan konten kita, dengan jati diri kita, Madana ya. Iya. Oke, itu tentang viralnya ya. Nanti kalian bisa ini deh, bisa melihat deh. Bahkan Madana ini bikin konten jawab pertanyaan, ya. Jawab pertanyaan itu dilihat 51.000. Ya, dilihat oleh 51.000 dan 27.000. Sebenarnya kita ini bisa loh Madana. Untuk seperti itu bisa. Nanti harapannya kita akan mendapatkan uang dari TikTok, dari Instagram, dan dari YouTube. Iya, tapi banyak yang bilang begini, wah Pak Nur itu mimpi. Ini Rek, Pak Nur pengen viral seperti ini, itu pemikirannya dari 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu mikirnya, sekarang baru kejadian. Dan temannya Pak Nur yang sekarang ini sudah sukses ya di sosmed, itu 10 tahun yang lalu mikirnya, sekarang baru mete hasilnya. Nggak ada sesuatu yang instan, itu nggak ada, kecuali itu faktor X dikehendaki oleh Allah, seperti Denny Caknan itu ya, tiba-tiba langsung melejit Kartonyono itu kan. Tetapi dalam wawancaranya juga nggak sesingkat itu, butuh perjuangan, jatuh bangun begitu loh. Oke, Mas Dana, yang paling kamu ingat pada waktu ke Jogja kemarin, yang di mana? Yang masih membekas di pikiranku itu pada saat naik jeep. Itu ini Pak, pengalaman terseru di Jogja Pak menurutku. Karena kan tuh seru banget ya Pak. Aku juga baru pertama kalinya naik jeep kayak gitu Pak. Saking excitednya, saking serunya gitu ya Pak. Aku nih sampai merasa diriku ini emang norak gitu loh Pak. Yeah. Pas naik jeep itu aku tuh nggak bisa berhenti teriak-teriak, terus nggak bisa berhenti ketawa-ketawa. Sampai temen jeepku tuh kayak lapu sih dah. Iya, jadi Pak Nur itu teriak-teriak itu karena memang takut, sekaligus itu pengen Pak Nur itu pengen terlihat bahagia itu loh. Wah. Supir jeep itu delok ngene Pak Nur terang. Tapi memang seru loh tuh. Iya, memang seru. Nah, ini terjadi hanya di Mugaru ini, Madana ya. Terjadi hanya di Mugaru. Enggak tahu ini kelas 9 apakah naik jeep atau enggak ya ini kemarin ya? Hah? Naik apa? Keker. Kelas 7 naik apa? Flying Fox. Oh, Flying Fox. Oh, Flying Fox. Iya, kalau kelas 8 tuh biasanya seru-serunya gitu loh ya. Dulu itu pernah rafting di Pujon. Wah, dari 100 anak itu 2 anak tidak diizinkan sama orang tuanya protes. Pak Nur, apakah ini nggak bahaya? Ini kan musim penghujan, nanti kalau ada anak yang hilang gimana? Kalau ada terjadi kecelakaan gimana? Nah, seperti itu kan. Sampai akhirnya berangkat juga menuju Pujon itu 2 orang tidak diizinkan. Sampai di sana Rek, anak itu ngomong Madana, dia tuh ngomong gini, Pak Nur, saya tak ikut rafting, jangan bilang papa. Oh ya wis melo nyemprot melo akhirnya berdua ini melo. Cuma gimana perasaannya Pak Nur? Perasaannya Pak Nur kan redek. Anak 100 kalau sampai hilang 1 kegulung ombak seperti itu ya, itu Mugaru viral. Viralnya bukan viral baik, tapi viral nggak baik gitu loh. Jadi ketika anak-anak jongkir balik di sungai itu, gurunya apa? Gurunya itu sambil zikir, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Di balik kebahagiaan ada bapak ibu guru yang selalu berdoa. Kemarin itu juga Madana, walaupun sebenarnya Pak Nur itu kelihatan koyo enjoy gitu, tapi tetap aja berdoa. Ya apa engko nek Madana iki kecemplung kali. Viral di media sosial. Gitu. Dan untungnya selamat semuanya. Iya. Ya, tentunya ini nggak lepas dari doa orang tuamu juga. Madana,
pesan-pesanmu untuk teman-temanmu sekarang. Nah, ini kan di luar nalar ini, di luar konteks. Pesan-pesanmu untuk teman-temanmu supaya kreatif. Kita rekreasi kemarin, kalau nggak ada dokumentasinya seperti ini, itu akan terlewatkan aja. Kalau kamu cerita sama anak cucumu, cerita sama tetanggamu, itu dikira bohong. Tapi kalau sudah ada videonya, sudah ada fotonya, itu kamu bisa dipercaya. Dan itu tidak lepas dari kreativitas kita masing-masing. Ayo, sekarang ajak teman-temanmu untuk kreatif. Oke, jadi kalau misalkan kalian ini mau mengembangkan karya yang baru ya, kuncinya itu cuma satu dan itu hanya 3 huruf seperti kata Pak Nur. M-A-U, mau. Kalau misalkan kita ini mau, pasti kita bisa menghasilkan karya-karya yang baru yang lebih bermanfaat gitu, Pak. Oke. Singkat, padat, jelas. Iya. Dan jangan dibayangkan ketika anak presenter itu diajak Pak Nur dikira seneng-seneng itu enggak. Pak Nur melihat wajahnya Madana itu loh. Madana, ini. Gaya konten, ini di tebing break sini. Madana melakukannya ya. Apa sih Pak? Wajahnya sudah dilipat-lipat karena tahu dia bakal disiksa. Tadi Pak Nur siaran sama Nadifa tadi juga bilang merasa tersiksa. Ya, dan Azizah pun mungkin juga merasa tersiksa. Jangan dikira enak, tetapi ketika melihat hasilnya itu akan terbayar lunas. Yang capek, yang rasa tersiksa dan lain sebagainya itu hilang. Karena apa? Berganti dengan kebahagiaan. Oke, terima kasih Madana ya. Nanti kita bikin konten lagi ya. Di kelasmu, biar viral lagi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.